bisa membunuh monster rendah dengan satu pukulan. Dan ini disebut lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Mengingat wajah licik Rita, ketika aku kembali ke alam dewa nanti, aku pasti akan memberinya pelajaran. Namun, aku tidak punya pilihan selain menerima tugas ini. Aku hanya bisa menerima kenyataan. Setelah itu, Erta terbang mendekat ke arahku, dan berkata, aku akan membantu kamu untuk menguasai kekuatan dewa dengan baik. Aku merasa ragu. Bagaimana malaikat kecil ini akan membantuku? Erta langsung melompat ke atas kepalaku, lalu duduk di sana dengan santainya. Dia berkata bahwa dia adalah makhluk tingkat tinggi. Hanya dengan berada di dekatku, dia bisa meningkatkan kecepatan pemahaman, kontrol, dan penggunaan kekuatan dewaku hingga lebih dari 10 kali lipat. Di bumi tanpa kekuatan dewa, bahkan jika kamu bersama Rita selama 1000 tahun, kamu tidak akan mendapatkan efek ini. Namun sekarang dengan adanya perubahan besar, Erta mengambil kalkulator dan menghitung sesuatu. Aku rasa sekitar 1 tahun saja sudah cukup. Hal ini membuatku merasa sangat gelisah. Apakah itu berarti kamu akan duduk di kepalaku selama setahun? Erta menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir, sehingga makhluk tingkat rendah lainnya tidak bisa melihatnya. Namun aku tetap merasa tidak nyaman. Bukan hanya masalah privasi, tapi juga ini akan membuang koleksi 2,5 terabita di hard diskku. Erta sepertinya bisa membaca pikiranku, dan berkata dengan nada jijik, kamu, makhluk tingkat rendah ini. Aku tidak peduli dengan apapun milikmu, jadi jalani hidupmu dengan tenang. Bahkan jika kamu melakukan sesuatu yang aneh di malam hari, aku tidak akan peduli. Menghadapi malaikat baru yang seperti ular berbisa ini, aku semakin merindukan Rita. Setelah kembali ke kehidupan normal, setelah ribuan tahun, aku kembali merasakan masa-masa sekolah. Ketika aku berencana menikmati rutinitas yang sudah lama kutinggalkan, kaki Erta di atas kepalaku terus bergerak-gerak, membuatku sangat kesal. Ketika aku hendak berdebat dengan Erta, beberapa orang dengan seragam tentara melewati tempatku. Saat itu aku menyadari, rutinitasku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dikatakan bahwa setelah manusia kembali, mereka telah mengirim pasukan militer untuk menghadapi monster yang akan muncul di masa depan. Dan di sekolah, topik pembicaraan teman-teman hanya tentang apa yang mereka lihat dan alami di dunia lain. Skill pasif tak terlihatku membuatku menjadi orang transparan. Aku hanya bisa menghibur diri. Dengan berpikir ini bisa membantuku mengumpulkan informasi lebih baik. Saat aku baru saja mengambil pena, aku mendengar teman sekelas membicarakan. Seseorang bernama Ratu. Tampaknya, Ratu itu sangat menonjol di dunia lain. Dan kebetulan dia juga berada di sekolah ini. Selain itu, mereka juga menyebutkan istilah baru Dunggeon. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Erta, apa itu Dunggeon? Erta menjelaskan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh dewa untuk monster. Dewa menaruh umpan di dalam Dunggeon untuk menarik monster masuk ke sana dan mengurung mereka agar tidak keluar. Dengan begitu, monster tidak akan keluar dan tidak akan merepotkan dunia manusia. Manusia juga bisa masuk ke Dunggeon untuk mendapatkan sumber daya. Namun, monster di dalam Dunggeon harus segera dibersihkan. Jika terlalu banyak monster, beberapa bisa keluar. Saat itu, guru membuka pintu dan masuk ke kelas. Pelajaran yang awalnya berbasis buku pelajaran, sekarang berubah menjadi pelajaran dunia baru. Guru memberitahu siswa untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat baru. Kini ijazah universitas sudah seperti selembar kertas tak berharga. Segala sesuatu tergantung pada kemampuan mengendalikan kekuatan dewa. Erta mengingatkan, cara paling efektif untuk melatih kekuatan dewa adalah berburu monster. Sekarang adalah awal dari perubahan besar. Monster yang muncul masih lemah. Jika bisa berburu monster lemah sebanyak mungkin sekarang, dan mengumpulkan pengalaman untuk naik level, kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan kekuatan dewa. Namun, aku merasa sangat tidak yakin. Aku khawatir bahkan monster tingkat rendah pun aku tidak bisa lawan, karena aku masih di level 1 sekarang. Dan aku juga tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa seperti orang lain. Namun Erta segera membantahku, tapi kamu memiliki tubuh seperti monster. Saat dia berbicara, tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar di ruang kelas. Aku mengikuti teman-teman sekelas melihat keluar jendela, dan menemukan langit tiba-tiba berubah merah darah. Langit dan tanah dipenuhi oleh monster serangga menakutkan. Teman sekelas mulai panik, seolah-olah mereka benar-benar melupakan semua yang mereka pelajari di dunia lain. Akhirnya mereka mulai melarikan diri. Aku dengan tenang mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan monster di dalam kelas. Erta bertanya apakah aku benar-benar akan melawan monster. Meskipun tadi kamu tampak gugup sekali, jawabanku adalah, ternyata aku terlalu melebih-lebihkan mereka. Mereka terlihat lebih lemah daripada paus sperma. Sambil berbicara, aku segera menemukan beberapa barang yang bisa dijadikan senjata. Aku mencoba mengayunkannya beberapa kali, dan merasa cukup nyaman di tangan. Tak lama kemudian aku berhasil membuat senjata sederhana. Erta memuji keahlian tanganku, namun itu juga membuatnya teringat pada kepintaran Rita. Kamu menyebut ini senjata, rasanya tidak begitu meyakinkan. Dengan senjata siap, aku sudah bisa bertarung di luar. Namun demi keamanan, aku meminta saran Erta untuk menyembunyikan identitasku. Erta menyarankan agar aku memakai topeng. Tak lama setelah itu, aku langsung melompat keluar dari jendela kelas. Tampaknya ada titik hitam kecil di langit, yang semakin membesar. Tiba-tiba,
Sebuah pukulan mematikan menghantam tanah. Levelku langsung naik 2 tingkat. Sambil mendapatkan berbagai informasi tentang monster belalang, karakteristik dan kelemahan monster, semua tergambar jelas di pikiranku. Dan meskipun aku tidak memiliki kekuatan sihir, aku merasakan sedikit energi sihir di dalam tubuhku. Ketika aku memeriksa hasil pertempuranku, lebih banyak monster mendekatiku. Saat aku di bumi sendirian sebelumnya, aku hanya berburu satu hewan pada satu waktu. Aku belum pernah belajar bertempur dalam tim. Namun meskipun aku berkata demikian, tanganku tidak pernah berhenti bergerak. Dalam waktu singkat, levelku sudah naik ke level 4. Erta memperingatkanku untuk tidak lengah. Karena sekelompok monster kembali terbang ke arahku. Aku langsung berlari dengan cepat, menggunakan kekuatan lompatanku yang luar biasa, dan membelah salah satu monster di udara menjadi 2. Namun aku tidak menyadari bahwa aku sudah kehilangan keseimbangan di udara, dan menjadi target bagi monster di belakangku. Monster itu menghantam dadaku dengan keras, sampai tubuhku menciptakan kawah besar di tanah. Namun ternyata aku sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, tanduk monster itu patah karena benturan. Erta terkejut dan benar-benar tercengang melihatku. Tubuh yang telah dilatih hingga batas maksimal, dengan kulit yang sangat keras. Bahkan jarum nyamuk tidak bisa menembusnya. Tubuh orang ini sudah melampaui batas manusia biasa. Saat Erta sedang kagum, aku kembali membunuh beberapa monster, dan levelku terus meningkat. Ketika aku selesai mengalahkan monster belalang terakhir, Erta panik dan memperingatkanku tentang bala bantuan monster. Ketika aku mengangkat kepala lagi, aku menyadari berbagai jenis serangga telah mengepungku. Pemandangan monster ini membuatku merasa sangat jijik. Jadi, karena aku benci serangga, aku memutuskan menjadi ahli pembasmi serangga. Aku berubah menjadi semprotan anti serangga manusia, dan langsung membasmi banyak monster. Namun saat itu juga, aku merasakan kilatan petir di sekitarku. Kemudian sebuah petir besar turun dari langit, menyapu bersih area luas. Dengan rasa penasaran aku melihat ke arah kilat tersebut. Ternyata ada seorang gadis bertopeng seperti aku. Petir masih menyambar di tangannya. Aku tertegun dengan pemandangan itu, dan tidak bisa berpaling cukup lama. Erta buru-buru mengingatkanku untuk tidak melamun dan kembali membunuh monster. Aku kembali terjun ke pertempuran. Sementara itu, gadis di sisi lain juga membunuh monster dengan kekuatan dewa. Erta penasaran, mengapa kekuatan dewa manusia itu seperti tidak ada habisnya. Aku menjelaskan mungkin dia juga terus naik level seperti aku. Karena setiap kali aku naik level, staminaku selalu pulih sebagian. Mungkin kekuatan dewanya juga begitu. Saat berbicara, aku dengan cepat membunuh monster terakhir. Orang-orang yang bersembunyi di dalam rumah menyaksikan semuanya. Ketika aku baru saja menghela napas lega, pasukan militer tiba terlambat. Mereka tertegun melihat apa yang terjadi. Demi Tuhan, aku dengar, ada lebih dari 100 monster serangga menyerang tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, aku dengan santai mencari bagian tubuh monster. Erta berkata, kamu pernah belajar menyembelih, kan? Mengolah tubuh monster bisa mendapatkan batu sihir. Aku akan memberitahumu di mana letaknya, kata Erta. Dan aku mengikuti petunjuknya, mulai mengolah tubuh monster. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan batu sihir pertamaku. Para tentara di sekitar tampak terkejut dengan keahlianku. Ketika aku sadar kembali, aku melihat sekelompok besar orang telah berkumpul di sekitarku, dengan gila-gilaan memotreti aku. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Aku menjadi pusat perhatian begitu banyak orang. Aku merasa sedikit gugup. Namun pada saat itu, gadis tadi mendekat dan mulai berbicara denganku. Dia meminta bantuanku untuk mengolah tubuh monster. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, aku bertanya berapa banyak yang dia akan bagi untukku. Gadis itu mengangkat 3 jari, lalu 4. Ketika aku mendengar tawaran itu, aku langsung setuju. Sambil bersenandung, aku mulai mengolah tubuh monster. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Itu pasti ratu. Dia sangat hebat. Bagaimana dia bisa begitu mahir? Menggunakan kekuatan dewa hanya dalam sehari? Jika mendekatinya, mungkin akan disambar petir. Mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar, aku menyadari bahwa gadis itu adalah ratu legendaris. Dia benar-benar luar biasa. Kemudian aku samar-samar mendengar, orang-orang mulai membicarakanku juga. Mereka bilang tanganku bisa memancarkan laser. Dan aku menggunakan pedang cahaya untuk menusuk monster. Erta di sampingku berkata, lihat, skill tak terlihatmu benar-benar hebat, bukan? Bahkan jika kamu memakai topeng dan melakukan apa saja, tidak ada yang akan mengingat dengan jelas. Rasa kehadiran yang lemah ini benar-benar membuatku tertekan. Dan aku hanya bisa melepaskan frustrasi dengan mengolah tubuh monster. Tidak lama kemudian, ratu mendapatkan bagiannya. Setelah semuanya selesai, aku bersiap untuk pergi. Namun saat itu, pasukan militer menghentikanku. Mereka mengatakan ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan. Mereka memintaku untuk bekerja sama. Namun, dalam sekejap, tentara itu disambar petir. Ternyata ratu bertindak untuk membantuku keluar dari situasi itu. Tindakan ratu ini segera memicu sorakan heboh dari orang-orang di sekitar. Dalam kekacauan itu, aku segera kabur membawa tas besar penuh barang rampasan. Erta berkata, jangan khawatir.